Oke, silakan Anda absen terlebih dahulu. Kemudian kalau itu sudah absen, Anda buka ke sini ya untuk materi pagi hari ini. Kemudian pilih web. Kemudian kita akan bahas tentang studi kasus ya, yaitu di eh, 23 sama 24. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari minggu lalu, silahkan kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Kita rencananya hari ini kuis, tapi eh, sebelumnya saya berikan latihan dulu supaya paling tidak punya kisi-kisi ya. Jadi untuk rencana kuisnya kita tunda minggu depan ya. Kita kuis. Kalau untuk kuis kita selenggarakan secara offline ya. Untuk pertemuan pagi hari ini kita masih bahas tentang studi kasus. Studi kasusnya itu adalah disebut dengan virtual tutor system atau aplikasinya adalah aplikasi e-learning ya. Nah, aplikasi e-learning ini kita buka dulu yang apa istilahnya halaman 24 sorry nomor 24 ya. Ini aplikasinya. Jadi aplikasinya itu adalah gunanya maaf ya, ada sedikit dulu. Aplikasinya digunakan untuk learning management system. Di learning management Di learning management system itu fungsinya adalah digunakan untuk mengelola materi atau dalam hal ini adalah bahan pelatihan atau bahan belajar, kemudian juga informasi, kemudian juga ada member. Member ini adalah dalam hal ini adalah mereka yang menjadi anggota atau menjadi user. Kemudian ada tutor, yaitu adalah pengajar. Kemudian juga partner, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, nah ini nanti yang dipakai ya. Jadi struktur tabelnya itu ada database. Database-nya adalah company profile. Kemudian di dalam database company profile itu ada tabel admin, tabel halaman, info, member, partner, kemudian juga tutor. Nah, aplikasi virtual tutor system itu adalah aplikasi e-learning yang digunakan untuk mengelola media pembelajaran. Media pembelajaran itu bisa dalam bentuk teks atau dokumen, bisa juga dalam bentuk video. Kemudian beberapa halaman itu ada halaman yang digunakan untuk user sama halaman untuk admin. Halaman untuk admin ini kita bisa lihat di sini ya. Ini digunakan untuk input data. Input data itu isinya ada judul, kemudian kutipan, kemudian juga isi. Kemudian berikutnya, ya, ini biasanya halaman admin ini adalah digunakan untuk update halaman depan, ya. Nah, kemudian untuk bagian struktur tabel, nah ini adalah tabelnya, ada beberapa tabel admin. Itu isinya ada ID, username, kemudian password. Kemudian eh, kita bisa apa istilahnya create tabel dan isinya dengan mengenerate dari kode SQL ini.
Kemudian tabel halaman itu isinya ada ID, judul, kutipan, isi, kemudian sama tanggal isi. Dan contoh misalnya adalah ini ya, materinya misalnya adalah topiknya online course misalnya. Kutipannya mungkin adalah you will need this. Nah, ini kita bisa lihat. Kemudian tabel info. Tabel info itu isinya adalah informasi, baik itu informasi event, informasi blog, ataupun yang lain. Isinya ada ID, judul, isi, kemudian tanggal isi. Ini contohnya ya. Kemudian berikutnya ya, untuk isian dari tabel info ini contohnya adalah ya belum diisi ya, lorem ipsum dan sebagainya ya. Kemudian tabel member itu isinya adalah ID, email, kemudian nama lengkap, password, status, token, kemudian tanggal isi. Tanggal isi kenapa muncul ya untuk timestamp. Kemudian berikutnya adalah partner. Partner itu kita bisa isi adalah ada ID, ada nama, ada foto, ada isi, kemudian ada tanggal isi, tanggal isi ya. Nah, partner itu bisa katakanlah diisi, katakanlah lembaga-lembaga yang akan menjadi pengajar atau dosen yang ada di sini atau mungkin tutornya ya. Kemudian berikutnya tutor itu adalah nama pengajar, isinya ID, nama, foto isi, kemudian tanggal isi. Contoh di sini ada Budi Raharjo, kemudian gambarnya tutor Budi Raharjo JPG. Kemudian berikutnya isinya adalah deskripsi dari Budi Raharjo ini. Kemudian berikutnya ya, ini adalah status penentuan dari primary key nanti bisa di generate. Kemudian yang perlu dibuat ini adalah kita bisa membuat yaitu ada header kemudian footer. Headernya ini kita bisa lihat yaitu yang ada isi navbarnya atau yang bagian atas ini ya. Ada admin halaman, ada admin tutor, admin partner, kemudian admin kontak, kemudian juga logout. Nah, ini adalah salah satu headernya. Nah, kemudian yang dibutuhkan itu adalah modulnya, itu ada admin halaman, admin tutor, admin banner, admin kontak, kemudian login ini. Nah, dari sini ya, nah, dari database itu maka kemudian berikutnya kita buat sebuah halaman ya yang digunakan untuk update info, kemudian update tutor maupun juga partner. Kita bisa klik di bagian ini untuk referensi lebih jelasnya. Itu ada saya hubungkan di mana. Kita bisa lihat kode script kodenya itu di bagian GitHub ya. Ini latihan backend 2. Ini terhubung di bagian GitHub ini. Di bagian GitHub ini sudah disediakan ada script untuk admin, kemudian folder CSS, kemudian folder gambar, kemudian folder include script, kemudian ada readme-nya ya. Nah, maka kemudian berikutnya kita bisa buka ya di sini kalau misalnya kita ingin lihat video dari tutorial step by step-nya itu adalah kita bisa klik di sini disediakan yaitu langkah-langkah membuat video. Kemudian untuk kodenya ada di bagian atas itu.
Nah, kalau kita ini adalah visualisasi langkahnya, kemudian yang atas ini adalah kode yang disediakan. Kita bisa klik bagian ini ya, admin. Coba kita klik bagian adminnya. Di bagian admin, ini ada script yang bisa dipakai atau dipelajari mulai dari katakanlah halaman sampai upload ya. Kita klik aja halaman. Nah, kemudian berikutnya, nah, ini adalah contoh untuk kode backend-nya. Nah, bagaimana mana yang paling awal untuk dipakai atau dibuat, kita bisa masuk ke readme-nya. Ini ya readme-nya. Kemudian kita klik di link video yang disediakan. Sedangkan load database-nya ada di company profile.sql. Oke, kita klik ya. Kemudian berikutnya kita bisa lihat di bagian sini ya, itu adalah yang terkait dengan koneksi data dan juga beberapa menunya. Jadi ini contoh dari studi kasusnya. Oke. Kemudian kita back ya, ini adalah yang di bagian halaman admin. Sedangkan halaman utama kita bisa masuk ke, kita back dulu, kita masuk ke bagian yaitu adalah yang ke-23 ya, ini kita klik. Nah, ini ya. Virtual tutor system itu nanti kalau tadi adalah untuk admin dan isi, itu adalah isinya ini menunya. Menunya ada home, kemudian course, kemudian tutor, partner, kemudian sama kontak ya. Yang ini adalah sign up. Kemudian menu ada home, course, tutor, partner, kontak, kemudian sign up ya. Nah, yang kita butuhkan untuk awal itu adalah halaman front end dulu. Halaman front end atau biasa kita sebut dengan halaman indeksnya ya, halaman indeksnya yang kemudian bisa kita akses. Nah, kemudian untuk kodenya ya, untuk front end kita bisa klik terhubung di GitHub di bagian referensi ini. Nah, ini untuk front end-nya ya. Di sini itu ada bagian utamanya yaitu indeks, kemudian JavaScript, kemudian layoutnya adalah style.css. Yang pertama untuk front end yaitu adalah file index HTML, membuat menu drop down. Kita bisa klik ke bagian sini ya. Kemudian yang bagian yang kedua yaitu style file CSS. Maka bisa diambil dari sini. Nah, kemudian kalau ada yang belum paham atau step by step-nya, kita bisa lari ke sini, kita back ke sini ya. Itu ada GitHub 1, kemudian 2, kemudian sama 3. Nah, ini yang bagian apa istilahnya yang koneksi tadi ya, yang untuk back end-nya. Oke. Nah, sekarang kalau ini kita klik ya, nah, ini adalah contoh hasil jadinya. Jadi ada halaman, nah, ini contohnya adalah studi kasusnya Rumah Afif, kemudian ini ada home, ya, home ya Mbak Lid ya, lari ke front end ini ya.
kemudian tutor, ya lari ke menu ini. Kemudian partner, lari ke sini. Oke, itu contoh untuk studi kasusnya. Kemudian berikutnya itu adalah kalau itu sudah baru kemudian dihubungkan dengan yang bagian yang kedua tadi, yaitu adalah untuk mengelola halaman ini. Jadi mengelola halaman admin, mengelola halaman tutor, mengelola partner, sehingga kita bisa menambahkan materi-materi yang mau diajarkan atau dilatih. Oke. Oke, dari sini mungkin ada yang mau didiskusikan atau disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya ulangi lagi ya. Untuk hari ini kita mencoba untuk latihan studi kasus. Latihan studi kasus itu adalah mencoba membuat sebuah halaman, yaitu namanya virtual tutor system, yang isinya ada front end sama back end ya. Front end-nya isinya adalah menu, kemudian sama indeks sama CSS. Contohnya adalah home, post, tutor, partner, kontak, kemudian sign up. Isi halamannya ini adalah tampak di sini ya. Nah, ini contohnya. Kemudian berikutnya itu adalah yang back end-nya. Back end-nya kita masuk ke bagian yang digunakan untuk mengupdate informasi yang ada di halaman ini, yaitu mengupdate home, mengupdate course, kemudian mengupdate tutor, mengupdate partner ya, ataupun juga mengupdate kontak. Di bagian untuk update atau back end-nya itu ada di bagian yaitu yang kedua, atau dalam hal ini adalah di bagian yang 24 ya. Nah, ini ya, yaitu yang bagian nomor 24. Nah, oke. Isinya yaitu adalah halaman admin, yaitu bisa judul. Judul itu adalah yang tertera di page dari halaman itu, kemudian kutipan, mungkin kata singkat gitu ya, kemudian berikutnya isi simpan data. Kalau back end-nya ini diupdate, maka otomatis halaman depannya tadi maka akan terupdate. Begitu juga kalau kita mau nambah fotonya tutor ataupun menambah fotonya bagian partner. Oke, baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini dicoba ya, silahkan dicoba ya. Kurang lebihnya ya untuk bahan kuis ini semacam ini. Jadi ada front end, kemudian ada back end. Ini dicoba di yang poin materi di 23 sama 24 ya, yaitu membuat menu drop down, halaman indeks, kemudian yang ke-24 itu back end untuk mengelola halaman. Demikian, kalau tidak ada yang didiskusikan, saya akhiri. Selamat belajar untuk studi kasusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Ya, sama-sama.